Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Nadia Tulfirda dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704212033. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas saya dari mata kuliah Biofisika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan pada sel saraf tubuh manusia. Sebenarnya tubuh kita dialiri oleh arus listrik, khususnya pada saraf, yaitu dengan adanya impuls listrik. Bidang yang khusus mempelajari tentang aliran impuls listrik pada tubuh manusia disebut biolistrik. Kelistrikan pada tubuh hanya berkaitan dengan komposisi ion yang terdapat dalam tubuh, bukan seperti yang mengalir seperti pada kabel listrik di rumah-rumah. Nah, bisa diperhatikan animasi berikut ini. Pada animasi ini kita dapat melihat ada aliran listrik pada seluruh tubuh manusia. Nah, maksud di gambar yang sebelahnya, ini adalah gambar sel saraf di mana ini impuls yang sama atau listrik yang sama dari ujung sel berjalan ke bagian ujung yang lainnya. Nah, pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa saat kita merasa dicubit kita merasakan rasa sakit? Nah, hal ini karena rasa sakit itu muncul karena kulit kita menerima rangsangan berupa cubitan. Rangsangan ini selanjutnya diubah oleh sel saraf dalam kulit menjadi impuls. Jadi, impuls ini adalah rangsangan. Nah, di gambar ini adalah gambar berkas sel saraf dan kabel listrik. Sel saraf sering diibaratkan seperti kabel listrik karena memiliki bentuk dan mekanisme kerja yang hampir sama. Kalau kita amati dua gambar ini, kabel listrik di dalamnya terdapat kawat tembaga dan plastik isolator. Sedangkan pada sel saraf di dalamnya terdapat badan sel, selubung myelin, dan ujung akson. Selanjutnya masuk ke bagian-bagian sel saraf. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol gerak otot. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Rangsangan ini disebut impuls. Setiap sel saraf terdiri atas 3 bagian, yaitu badan sel saraf, dendrit, dan akson atau neurit. Selain ketiga bagian tersebut, pada sel saraf juga terdapat bagian tambahan berupa selubung myelin. Myelin sebetulnya bukan bagian sel saraf, tetapi terdiri dari sel pembentuk myelin yang berfungsi menyelubungi akson. Berdasarkan keberadaan myelin, terdapat 2 macam neuron, yaitu neuron yang berselubung dengan myelin dan neuron yang tidak terselubung dengan myelin. Bisa dilihat pada gambar ini tampak 2 sel saraf yang saling terhubung. Bagian inti sel atau nukleus merupakan pusat pengendali sel. Berikut ini adalah dendrit. Dendrit merupakan penonjolan dari badan sel. Fungsinya menerima impuls dari sel saraf lain dan meneruskannya ke badan sel. Sedangkan badan sel sendiri dia mengandung nukleus dan sitoplasma. Fungsinya meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Nah, sedangkan akson merupakan bagian sel saraf yang berfungsi meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Lalu ada bagian akson yang tidak tertutup oleh selubung myelin, namanya nodus Ranvier. Fungsinya tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik. Sedangkan bagian akson yang tertutup ini disebut dengan myelin, merupakan selubung lemak. Fungsinya mempercepat impuls saraf. Sedangkan yang ini adalah gambar sambungan dari sel saraf satu dan sel saraf lainnya. Ini adalah sinapsis untuk meneruskan neurotransmitter. Dari gambar ini, sel saraf diperbesar. Terlihat ada 2 bagian luar dan bagian dalam. Di dalam sel saraf ini ada ion-ion seperti ion Na+, ion Cl negatif, dan ion K+. Di bagian luarnya bermuatan listrik positif karena banyak mengandung ion Na+. Sedangkan di bagian dalam dia terdapat ion K+ dan Cl-. Tapi bagian dalam ini bermuatan negatif karena banyak ion negatifnya. Ini adalah gambar sel saraf. Jalannya impuls itu diawali pada bagian sinapsis di mana ujung sel saraf ini mengeluarkan neurotransmitter. Kemudian diteruskan ke sel berikutnya. Jadi berupa ion positif Na masuk ke dalam sel berikutnya. Kemudian ketika ion Na itu masuk ke dalam sel, maka terjadilah aliran impuls. Ketika impuls itu sudah sampai di ujung sel saraf, maka neurotransmitternya akan kembali menuju sel tujuan berikutnya. Nah, bisa diamati dari animasi berikut ini adalah pertukaran ion Na+, K+, dan Cl negatif. Jadi tampak keluar masuk
out in, keluar masuk. Di sini juga tampak perubahan ion positif negatif lalu menjadi positif negatif lagi. Ini ada alur bagaimana terjadi pertukaran ion dan sehingga menyebabkan input itu berjalan dari satu sel saraf ke sel saraf lainnya. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan tentang kelistrikan pada sel saraf manusia. Saya Nadiatul Firda undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.